Kali ini kita akan membahas materi tentang pajak penghasilan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pajak dengan dosen pengampu Ibu Kristanti Rahman SEMAK. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aidatun Nafiah dengan NIM 241079 dan ini adalah teman-teman saya. Saya adalah mahasiswa D3 Akuntansi semester 2 dari STIM Muhammadiyah Cilacap. Pajak penghasilan atau PPH adalah salah satu jenis pajak langsung yang dibebankan atas penghasilan orang pribadi atau badan. Pajak adalah menghitung pajak penghasilan atau PPH selama setahun, membayar pajak serta melaporkan pajak. Wajib pajak yang terdapat dalam Undang-Undang PPH dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun. Selama 1 tahun, pajak atau dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak diantaranya itu 1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan dan menggantikan yang berhak. 2. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun. 3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 4. Itu ada bentuk usaha tetap. Subjek pajak dalam negeri terdapat semua orang pribadi yang berada di Indonesia, lalu orang pribadi yang tidak berada di Indonesia tetapi mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia, dan terdapat badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Lalu yang kedua, ada subjek pajak luar negeri. Itu ada orang pribadi yang tinggal kurang dari 183 serta orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia atau badan asing yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Perbedaan wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Wajib pajak dalam negeri diantaranya yaitu 1. Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. 2. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto. Yang ketiga, itu tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum yang terdapat pada tarif Undang-Undang PPH pasal 17, dan yang keempat, wajib menyampaikan SPT. Wajib pajak luar negeri diantaranya yaitu 1. Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. 2. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. 3. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan atau terdapat pada tarif Undang-Undang pasal 26, dan yang keempat, tidak wajib menyampaikan SPT. Ada juga yang tidak termasuk subjek pajak adalah pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempatan tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar pejabat atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik, serta pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selain subjek pajak, juga terdapat objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi
ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Karakteristik penghasilan yang menjadi objek PPh final ada 3, yaitu 1. Penghasilan yang dikenakan PPh tidak perlu digabungkan dengan penghasilan terutang lain atau yang non-final dalam perhitungan PPh pada SPT tahunan. 2. Jumlah PPh final yang telah dibayar setiap atau dipotong pihak lain sehubung dengan penghasilan tersebut tidak dapat dikreditkan. 3. Biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan. Penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh ada 8, yaitu 1. Bantuan atau sumbangan, 2. Harta hibah, 3. Warisan, 4. Penggantian atau imbalan, 5. Pembayaran dari perusahaan, 6. Laba yang diterima, 7. Beasiswa, dan yang ke-8 itu ada bantuan atau santunan. Penghasilan tidak kena pajak atau bisa disebut dengan PTKP berdasarkan PTKP yang berlaku pada Januari 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 adalah sebagai berikut. Elemen WP sendiri dengan PTKP 54 juta, elemen kawin dengan PTKP 4.500.000, elemen tanggungan per orang dengan jumlah maksimal 3 orang tanggungan PTKP-nya 4.500.000, lalu elemen PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung dengan PTKP 54 juta. Dengan ini tanggungan meliputi anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus seperti orang tua, mertua, anak kandung, anak tiri, atau anak angkat. Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Tarif pajak orang pribadi dalam negeri. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta, tarifnya itu adalah 5%. Di atas 60 juta sampai 250 juta terdapat tarif 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta terdapat tarif 25%. Di atas 500 juta sampai 5 miliar terdapat tarif 30%. Di atas 5 miliar terdapat tarif 35%. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Lapisan penghasilan kena pajak, wajib pajak badan terdapat tarif 22%. Lapisan penghasilan kena pajak, wajib pajak badan berbentuk perseroan terbuka terdapat tarif 19%. Lapisan penghasilan pajak PUT terdapat tarif 22%. Pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan ada 4, itu terdapat pada PPh pasal 21, pajak yang dipotong oleh pemberian kerja atas penghasilan karyawan. Kedua, PPh pasal 22, pajak yang dipungut atas penjualan barang dan impor. Ketiga, PPh pasal 23, pemotongan atas penghasilan selain yang dipotong PPh 21 seperti bunga, royalti, dan sewa. Serta yang keempat, ada PPh pasal 25, angsuran pajak yang dibayarkan setiap bulan oleh wajib pajak yang memiliki kewajiban tertentu. Fungsi pajak penghasilan juga terdapat 4 bagian, di antaranya itu 1. Fungsi regulasi, yaitu mengendalikan inflasi, mendukung ekspor, melindungi produk dalam negeri, meningkatkan iklim investasi. Kedua, fungsi anggaran, yaitu menyeimbangkan neraca keuangan negara. Ketiga, fungsi distribusi atau pemerintahan, yaitu
menyeimbangkan pembagian pendapatan masyarakat, dan yang keempat, fungsi stabilisasi, yaitu stabilisator kondisi ekonomi dan alat bantu penanggulangan. Perhitungan pajak penghasilan itu diantaranya menentukan penghasilan bruto, mengurangi dengan mengeluarkan yang dapat dikurangkan atau biaya, menghitung penghasilan kena pajak atau PKP, dan menggunakan tarif pajak yang berlaku. Cara pembayaran pajak penghasilan itu dengan penyetoran pajak. Nah, tiap wajib pajak menyetorkan pajak ke kas negara sesuai dengan jumlah yang terutang atau dengan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Dengan begitu, wajib pajak harus melaporkan penghasilan dan pajak yang terutang melalui SPT tahunan. Di sini saya juga memberikan contoh kasus PPh pasal 21. Kalian bisa melihat contoh tersebut ya teman-teman. Saya memberikan kesimpulan tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu termasuk pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya pada tahun pajak. Dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak. Dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak bila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir tahun pajak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.